Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang intens memantaumu, dia bersiap temuimu segera. Yang intens memantaumu, dia siap temui kamu segera. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Silahkan tontonin semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau berbayar. Oke? Nggak usah baper kalau nggak cocok, karena mungkin nggak semua kartu untuk kamu ya teman-teman. Kita lihat dulu ya. Yang intens memantau kamu ya, bersiap temui kamu segera. Yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat ini ada suatu konflik di antara kalian. Jadi mungkin ada semacam situasi dingin atau perang dingin di antara kalian ya. Ada banyak penyebab di sini ya. Mungkin ada kesalahpahaman, mungkin ada perdebatan, mungkin ada hal-hal yang belum kelar di antara kalian, atau ada masalah-masalah yang mungkin saja cukup rumit ya. Jadi mungkin saja kamu jaga jarak, dia juga jaga jarak. Jadi kalian tuh sama-sama masih punya emosi yang kesel, marah, atau gimana gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi banyak hal-hal yang jadi pemicu kalian akhirnya kurang bisa bicara pada saat ini ya teman-teman. Nah, ketika banyak situasi nggak cocok seperti ini, ada konflik, ada kesalahpahaman dan sebagainya, maka dia pun menarik diri dari kamu ya. Orang ini bisa saja menarik diri, bersikap diam, bersikap dingin sama kamu karena memang mungkin belum siap secara mental, mungkin belum siap secara pikiran untuk bicara sama kamu, atau memilih untuk pada saat ini berdiam dulu gitu ya. Dia berusaha narik diri, tapi di sisi lain dia itu ada perasaan yang sudah melekat sama kamu, ada perasaan dia yang dekat sama kamu. Dan kalau Sora lihat di sini ada kemelekatan yang dia itu merindukan kamu, kangen sama kamu, dan butuh sama kamu ya. Jadi di satu sisi lain dia kesel mungkin karena ada masalah atau ada konflik yang belum selesai di antara kalian, tapi di sisi lain dia juga punya satu kemelekatan dan nempel sama kamu. Jadi ini di antara memang keributan, tapi di satu sisi lain juga ada keterbutuhan ya. Orang ini berusaha mencari kebahagiaan dari luar ya. Mungkin dia akhirnya banyak bersenang-senang, ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, bersenang-senang sama teman-temannya gitu ya. Berusaha mencari pelarian lah dari perasaan kangen dia sama kamu gitu ya. Dan dia memilih akhirnya berkumpul sama teman-temannya. Tapi tidak bisa dibohongi, intuisi itu tidak bisa dibohongi ya, mata batin tidak bisa dibohongi, firasat batin tidak bisa dibohongi. Kalau dia itu sangat-sangat jelas dan sangat-sangat clear kalau dia itu ya jelas butuh sama kamu, jelas kalau dia kangen sama kamu, dan di sini dia punya banyak firasat batin sama kamu teman-teman. Jadi meskipun dia coba lari, meskipun dia narik diri, meskipun ada konflik yang tadi Sora udah bilang, tapi firasat batin kalau dia nyariin kamu, mau tahu soal kamu, terkoneksi sama kamu, bertelepati sama kamu tuh sangat kuat gitu ya. Dan ketika semakin jauh, ketika ada jauh atau jarak di antara kalian, justru semakin jelas terlihat gitu ya, kalau ada energi keterbutuhan di antara kalian. Semakin jelas juga dia itu punya firasat batin soal kamu. Apalagi di sini ada yang memang jauh secara LDR ya, jadi makin merasa kehampaan dan kekosongan itu, dan energi saling memantau itu ada. Jadi sebenarnya bukan cuma dia mantauin kamu juga mungkin rajin mantauin dia. Dan dia sangat-sangat terdorong kuat untuk berkomunikasi sama kamu pada akhirnya gitu loh ya. Ketika ada jauh, ada jarak, dia itu kuat untuk berkomunikasi sama kamu. Dia berharap bisa komunikasi sama kamu, bisa bicara sama kamu gitu ya. Dan di sini kamu berdealing dengan sebuah energi dari divine maskulin. Jadi ngomongin mungkin logika, ketegasan ya, sangat mungkin sekali orang ini itu kepingin bicara sama kamu, pengen mulai komunikasi lagi sama kamu gitu ya. Kenapa?
Karena di sini ada rasa kehilangan yang sangat besar ketika dia jauh dari kamu, teman-teman. Ya, ada rasa kehilangan yang sangat besar. Tapi di satu sisi, kenapa sih dia masih memantau kamu, tidak langsung bergerak melihat segalanya? Karena kalau Sora lihat, satu, dia itu memang takut ditolak gitu ya, takut kamu tidak merasakan perasaan yang sama. Mungkin dia juga takut kamu masih ngindar sama dia, dia takut masuk di momentum yang tidak tepat dan sebagainya. Dan di sisi lain, dia itu masih kayak berharap ada bimbingan dari semesta ini, atau dari firasat batin dia, atau dari beberapa punya pendamping gitu ya teman-teman, untuk kayak ini loh waktu yang tepat untuk kamu masuk ke sama dia gitu loh ya. Tuh. Kenapa? Karena dia bisa ngerasain energi kamu juga mungkin masih belum sepenuhnya bisa nerima dia ya. Banyak di sini yang energi kalian itu masih belum benar-benar terbuka, mungkin masih kesel, mungkin masih marah, mungkin masih dingin sama dia, mungkin masih jaga jarak sama dia gitu ya. Kita coba lihat, kalian itu ada keributan atau ada perkara soal apa gitu ya. Kita coba lihat ada perkara soal apa di antara kalian yang membuat kalian saling ke-trigger. Yang pertama, ada masalah komunikasi di antara kalian. Mungkin sekali komunikasinya nggak lancar, mungkin banget komunikasinya terhambat. Terus habis itu kalau Sora lihat di sini, mungkin banget ada hal-hal yang didiskusikan berujung memanas ya teman-teman gitu loh ya. Atau bisa juga karena ada omongan-omongan dari luar yang akhirnya berdampak sama hubungan kalian. Berikutnya, di sini juga masalah waktu ya. Mungkin sekali kamu tidak punya cukup waktu untuk dia, atau sebaliknya dia tidak punya cukup waktu untuk kamu ya. Atau setiap kali kalian komunikasiin atau diskusi tentang sesuatu, pasti justru diskusinya itu pada saat-saat yang kurang tepat atau tidak tepat, teman-teman di sini. Kalau yang Sora lihat ya, ada waktu-waktu ketika kalian berbicara itu kurang tepat, sehingga kalau Sora lihat di sini itu bisa bikin sesuatu yang ibaratnya kalau Sora bilangnya ada sesuatu soal momentum yang kurang tepat. Jadi situasi lagi nggak bagus, ada perdebatan malah bikin situasi makin panas gitu ya. Dan ini sangat mungkin banget ada masalah kesetiaan ya. Mungkin banget kamu ngerasa di sini dia itu tidak support kamu secara penuh. Dia mungkin nggak ada di sana ketika kamu butuh. Atau justru kalau Sora lihat di sini, dia ngerasa kayak kamu tuh setia sama aku apa enggak gitu ya. Jadi di sini ada masalah kesetiaan gitu ya. Mungkin juga ada beberapa dari kalian, nggak semua, statusnya itu belum benar-benar jelas. Jadi kayak cuman baru kayak deket, teman tapi mesra atau apa gitu ya. Jadi ini kalau masalah tentang kesetiaan. Dan kalau Sora lihat di sini ada sesuatu yang terganggu kesetiaannya ya. Mungkin tiba-tiba ada situasi yang ada gangguan dari pihak luar, ada kesetiaan yang tergoyahkan gitu ya. Yang itu mungkin jadi perdebatan. Mungkin dia lagi dekat sama yang lain dan sebagainya gitu loh. Jadi ada indikasi dia tidak setia, teman-teman. Dan mungkin saja sikap dia yang cenderung itu banyak datang dan pergi ya. Jadi mungkin dia jauh dekat sama kamu gitu ya. Jadi kadang dia dekat sama kamu, kadang dia jauh sama kamu. Dan kalau kamu lihat mungkin hubungan kalian itu progresnya lambat gitu ya. Akhirnya banyak perdebatan, akhirnya itu yang mungkin jadi masalah. Sekarang kita lihat lebih jauh, siapa sih ciri-cirinya orang ini ya teman-teman yang memantau kamu. Teman-teman, orang ini tuh dia memang banyak belum terbuka ya, tipenya itu tertutup, banyak menutupi, dia itu banyak tidak jujur dan tidak terbuka padanya soal dirinya dia. Banyak hal-hal yang mungkin dia sembunyikan ya teman-teman, karena memang di sini kalau Sora, kamu berdealing dengan orang yang sisinya masih punya ego ya. Orang ini juga kalau Sora lihat itu punya banyak sisi stres ya. Orangnya itu gampang stres, gampang merasa nggak tenang, energi dia suka misu-misu gitu ya. Tahu kan ya misu-misu itu apa ya, kayak ngerungsing sendiri gitu, ribet sendiri kadang-kadang itu bisa gitu ya. Terus habis itu kalau Sora lihat di sini orangnya itu butuh waktu kalau untuk mengerti atau memahami sesuatu. Mungkin pemahaman dia tuh dia butuh waktu untuk mendapatkan pemahaman dan pencerahan ya, karena memang orangnya tuh ada sisinya keras kepala dan ego. Jadi kalau dia mau dapetin sesuatu juga dia pengertiannya itu lebih dalam, artinya butuh waktu untuk membuat dia itu memahami sesuatu. Orangnya itu memang
pekerja keras. Kalau masalah kerja sih dia pekerja keras ya teman-teman, tidak diragukan lagi gitu ya. Cuman orang ini juga sifatnya bisa saja keras ya. Jadi kamu tuh sering kalau berantem sama dia tuh hal-hal yang berulang-ulang gitu ya, dan orangnya bisa mengintimidasi. Mungkin beberapa dia bisa keras dalam segi omongan, belum tentu keras dari segi perilaku ya. Belum tentu dia main tangan, tapi mungkin aja ketika omongan dia tuh keras gitu ya. Orangnya itu kebiasaan atau terbiasa untuk sendiri, berusaha untuk kelihatan mandiri, kadang menjaga jarak. Jadi kalau mau dideketin juga butuh waktu gitu ya teman-teman kalau Sora lihat. Sehingga orang ini itu banyak sekali apa namanya, untuk memahami dia itu, karena dia biasa sendiri dan menjaga jarak itu memang butuh waktu ya. Itu kalau yang Sora lihat. Ada beberapa orangnya cenderung agak tinggi dan kurus ya. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Yang memantau kamu bersiap untuk bergerak. Kalau Sora lihat di sini dia juga mantau untuk dia mau lihat strategi apa, taktik apa yang mesti aku pakai untuk aku bisa tepat masuknya sama kamu, dan supaya aku bisa mengontrol situasi dan keadaan, supaya kayak nggak masuk lagi di saat yang tidak tepat gitu ya. Jadi supaya nggak makin malah rumit atau malah makin mempersulit keadaan gitu ya. Nah, orang ini setiap pergerakan dia itu kalau Sora lihat pingin dia dia pantau gitu ya. Dia pingin memulai bicara lagi dari awal sama kamu. Orang ini orang yang cukup realistis teman-teman ya, makanya dia banyak pertimbangannya. Kamu berdiri dengan Taurus, Virgo, dan Capricorn. Orang ini juga mungkin bingung gitu ya, bingung mau bicara dari mana, tapi di satu sisi lain dia masih kangen sama kamu, ngebayangin kamu terus-terusan teman-teman. Secara emosi ya, dia itu sangat terkait sama kamu dan butuh sama kamu. Di sini ada Pisces, Cancer, dan Scorpio ya. Karena hatinya dia itu ketika kalian jauh pun dia itu selalu merasa terhubung, hatinya dia pengen ketemu. Aku kok ngerasa terkoneksi banget sama kamu gitu ya. Jadi hal-hal yang terjadi sama hubungan kalian itu banyak hal-hal yang tidak terduga. Kedatangan dia pun akan cenderung tidak bisa terduga, unexpected. Jadi bisa saja dia tiba-tiba datang teman-teman. Jadi buat kamu yang tim selalu nanya kapan, ini selalu udah bilang di sini ya, bahwa dia itu akan datang ketika tidak terduga, waktunya, saatnya, momentumnya. Karena memang dia kepingin setiap pergerakan yang dia lakukan atau apa yang akan terjadi nanti itu adalah sesuatu yang baru teman-teman, sesuatu yang benar-benar bisa dimulai dari awal, sesuatu yang benar-benar sudah dipersiapkan ya. Makanya dia juga banyak untuk memantau energi kamu, dan dia memantau energi dia sendiri. Aku udah siap belum ya, aku udah benar-benar perbaikin diri aku belum ya gitu loh. Dia banyak berhayal, merenung soal kalian tuh deketnya gimana, apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi di sini kayak banyak menghayalkan kenangan sambil kontemplasi. Jadi nostalgia di dalam pikiran tuh sangat-sangat kuat, ya. Sambil dia mengingat memori itu, sambil dia kontemplasi, ya. Karena kalau Sora lihat, dia menyadari mungkin ada ekspektasi kamu ke dia yang tidak bisa dia wujudkan, ada ekspektasi dia kamu ke dia yang belum bisa diwujudkan, atau dia ke kamu yang juga mungkin belum bisa diwujudin gitu ya. Jadi dia kayak berusaha mikir apa sih yang benar-benar aku mau. Karena kan mungkin kemarin ada situasi yang Sora udah bilang tadi, tergoda sama yang lain kayak gitu loh ya teman-teman. Sehingga kalau Sora lihat, dia itu pingin untuk benar-benar bertransformasi, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora di sini, dia pingin lebih punya pakai energi intuisi dan kelembutan ya, karena memang di sini ada energi kalian itu saling mengisi satu dengan yang lain ya. Dan dia berharap apa yang dia lakukan nanti itu ada hasilnya. Jadi nggak cuma pergerakan juga ada hasilnya gitu loh. Yang dia rasakan ke kamu, yang pertama, dia itu teman-teman selalu banyak banget bermimpi soal kamu. Bahkan dari awal dia ketemu kamu, dia sudah berkenalan sama kamu, dia sudah merasa kayak kita tuh sudah saling kenal, kita tuh deja vu gitu ya, bukan sesuatu yang asing lagi gitu ya. Dan seperti ada perasaan aneh yang membuat aku itu tertarik sama kamu ya. Jadi kalau Sora di sini dia itu mikirin kamu terus, karena sering banget mimpi soal kamu dan selalu merasa tertarik sama kamu. Tuh,
Karena memang pikiran kalian itu terhubung satu dengan yang lain, meskipun tidak saling bicara atau berkata-kata dengan kuat dan kencang, ya. Dan dia tahu pada akhirnya bahwa kalau aku cuma menjalankan hubungan ini dengan ego, kita nggak akan kemana-mana, gitu ya. Dan kalau suara di sini sebelumnya dia banyak mikir kayak aku tuh udah sayangin kamu, tapi aku masih banyak dikritik, masih banyak diprotes, ya mungkin aku bukan cukup baik. Jadi dia coba introspeksi juga teman-teman, ya. Tapi di satu sisi lain dia ngerasa bahwa mungkin ya segala masalah yang ada di antara kita, segala percobaan yang ada di antara kita, kendala di antara kita tuh harusnya memperkuat kita, bukan menjauhkan kita. Dia menyadari menghadirkan orang ketiga, meskipun itu hanya sekedar teman tapi mesra lah atau flirting lah, itu akan merusak hubungan kalian, ya. Dan dia merasa kayak ada adrenalin yang sangat-sangat kuat ketika dia itu dekat kamu atau ngelihat kamu, ya. Dia merasa sangat-sangat terbakar api asmara ketika sama kamu, ya. Dan dia berusaha untuk menerima dan beradaptasi sama cinta yang ada di antara kalian yang menuju kepada perkembangan. Karena kan kalau soal udah bilang kan di sini banyak firasat batin. Dia cuma berharap kamu itu bisa merasakan kondisinya dia juga. Kayak seperti sekarang dia lagi kangen, lagi kepikiran, lagi mantau kamu. Dia berharap kamu juga merasakan yang sama, ya. Dia banyak kebingungan soal hubungan ini, ya, dan banyak kegalauan. Ya, tapi vibrasi kamu, energi kamu membuat itu sangat intens, punya hasrat yang kuat sama kamu. Ya, apalagi di sini ada energi kangen, rindu, gitu ya. Dan dia akhirnya sampai kepada satu keyakinan dan satu kebulatan bahwa dia itu, kamu adalah seseorang yang hanya satu-satunya. Dia tuh ingin menghabiskan waktu sama kamu gitu loh ya. Jadi kayak kamu tuh the one yang akhirnya dia sadari adalah kenapa dia mempersiapkan pergerakan ini juga. Karena dia meyakini bahwa kamu adalah memang the one yang selama ini dia cari, ya teman-teman. Yang akan dia lakukan ke depannya terhadap hubungan ini, yang akan dilakukan ke depannya sama hubungan ini. Teman-teman, kalau Sora lihat, dia itu berusaha mencari banyak pertanda, ya, untuk melakukan pergerakan supaya nggak salah lagi pergerakan yang dia ambil. Dan dia ingin untuk membawa hubungan ini kepada proposal, ya, diamond ring. Artinya apa? Membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius, ke arah pernikahan. Kalaupun memang kalian sudah dalam pernikahan, artinya dia ingin tetap mempertahankan pernikahan itu. Ingat ya, Sora tuh bisa untuk segala status, ya, disesuaikan sama kondisinya. Karena dia merasa bahwa kamu adalah pasangan yang paling tepat dan paling sempurna untuk dia, paling pas untuk dia. Hanya dia juga menyadari bahwa segala situasi yang mau dia ambil, segala pergerakan yang dia akan ambil itu harus hati-hati. Karena di sini ini adalah hubungan yang rentan, karena mungkin masih ada luka, masih ada kecewa yang belum kelar, masih ada rasa sakit gitu ya teman-teman. Jadi dia lebih kepada pakai taktik gitu ya. Jadi datang ke kamu pun dia mempersiapkan, ada hal-hal yang ingin dipersiapkan juga teman-teman di sini. Karena dia berharap dia bisa menjadi sosok yang lebih baik, bisa mempertahankan kamu, bisa memperjuangkan kamu, ya. Itu yang dia inginkan sama hubungan ini gitu ya. Yang kedepannya dimana kalau Sora lihat, ya, yang terjadi sama hubungan ini adalah hubungan ini akan menjadi sebuah keluarga, akan ada komitmen yang sangat kuat di sana. Oke. Nasihat kamu dalam menyikapinya adalah teman-teman, kamu berada di persimpangan. Kamu pun mungkin butuh waktu untuk mengambil suatu keputusan, ya. Di sini keputusan yang memang mungkin kamu harus ambil, kamu harus ingat ya bahwa keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan yang penuh dengan kesadaran. Artinya apa? Kalau memang beberapa dari kalian masih nggak yakin, masih maju mundur, cobalah untuk bisa punya ketegasan yang lebih besar, tapi dengan lebih banyak meditasi dan berdoa, supaya apa yang masuk jadi keputusan kamu adalah keputusan yang kesadarannya baik gitu ya. Karena ini ngomongin soal komitmen jangka panjang. Ya, jadi memang keputusan ada di tangan kamu. Kamu butuh untuk lebih jelas, lebih bisa menerima pertanda dari semesta. Untuk itu mungkin kamu butuh untuk energi kamu bagus dan aura kamu positif. Silahkan dibeli gelang kristal quartz berhubung masih ada. Saat ini kondisi stok itu sudah setengah dan menurun terus ya kondisinya. Silahkan dipesan di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau gitu ya, karena stok yang ada di Sora udah dari stok awal ke sekarang tuh tinggal setengahnya.
Dan ini gelang yang udah bagus banget, udah Sora program berisi energi positif ya teman-teman. Dimana batu clear quartz sendiri tuh udah bagus banget ya. Dan dia itu kamu beli bukan cuma gelangnya, kamu juga beli programnya. Di booster dengan energi healing dari alam semesta. Ya ini rantainya lucu banget, dari hati-hati itu dia dijual sepasang, tidak dijual sepisah ya. Bulan adalah lambang dari positivity, perubahan, bintang lambang dari harapan dan optimis. Oke, nah ini bisa kamu beli di Tokopedia-nya Sora dengan harga yang lebih mahal karena dipotong sama komisi Tokopedia, atau di Instagram Sora pada saat video ini dibuat harganya 240.000. Aku tidak bisa menjanjikan untuk di stok lagi karena sesuai dengan nanti keadaan gimana. Aku nggak berani janji dulu. Jadi berhubung masih ada beli, kamu juga bisa belikan buat pasangan kamu, bisa belikan yang cowok, bisa belikan buat pasangan, buat orang tua, buat ini tidak mengenal batasan umur sebenarnya. Ya programnya, hanya kalau anaknya terlalu kecil kan nggak bisa, karena ini kan pergelangannya untuk dewasa, itu sih intinya ya. Ini bukan jimatan atau pelet gitu ya, ini adalah berguna untuk membantu kamu tetap gitu ya. Kalau kamu gini loh, itu sama kayak kalau kamu mau diet tapi kamu minum obat diet tapi nggak mau jaga makan gitu ya, susah gitu ya, nggak mau berusaha juga, maunya instan aja ya nggak bisa. Ini juga kamu, banyak klien yang kemarin kasih Sora testimoni juga, dia banyak ngerasa lebih tenang, ngerasa lebih, paling nggak dia ngerasa jadi ada yang positif di dalam hidupnya dia. Ini nggak serta-merta datangin jodoh buat kamu ya teman-teman, tapi energinya lebih positif, intinya gitu. Oke, silahkan dipesan selagi masih ada ya. Terima kasih sudah boleh promo setiap hari, karena Sora nggak tahu yang nonton video hari ini nonton nggak kemarin ya. Dibeli selagi masih ada. Sekarang kita coba lihat zodiak yang zodiak tadi aku udah bacain 6 zodiak, maaf, berarti zodiak gak usah. Berarti kita sekarang ke alfabet. Teman-teman yang pengen personal reading, yang pengen dibikinkan video YouTube seperti ini bisa ya, eksklusif, atau kamu mau personal reading bisa, mau meet up juga bisa ya. Silahkan hubungi Instagramnya Sora @sora_tarot buat janjian waktu untuk reading. Atau kamu pengen beli kartu, Sora aku pengen beli kartu aja, aku pengen belajar sendiri, boleh. Sora aku pengen dong belajar sama Sora, boleh. Berhubung aku masih ada napasnya di badan dan aku masih bisa waktunya ya. Semua bisa deh. Oke, tapi kalau personal reading tuh udah pasti energinya fokusnya sama kamu. Kalau sekarang kan ini fokus banyak orang, apalagi untuk kalian yang suka ngegas, suka apa namanya bingung-bingung gitu loh ya. Kita coba lihat RHN Cafe Kavi XUE KFJ ZRW BTH 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main juga ke channel yang pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sora tunggu belanjanya. Bye-bye.